Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Awan Munawar dengan NIM 21305111072, program studi Teknik Informatika kelas 6B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian dengan judul penerapan klasterisasi dengan menggunakan metode Cummins untuk capaian nilai ujian sekolah. Untuk latar belakangnya, pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat dengan evaluasi sebagai komponen kunci yang dilakukan oleh guru dan administrator pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Klasterisasi capaian nilai ujian menggunakan metode seperti Cummins dapat membantu untuk membagi siswa ke dalam kelas sesuai dengan kemampuan mereka yang meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini membandingkan metode Cummins dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan efektivitasnya dalam klasterisasi capaian nilai ujian untuk menentukan sekolah dengan nilai ujian terbaik. Dan rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana cara membagi sekolah beberapa menjadi kelas yang sesuai dengan nilai ujian yang diperoleh siswa. Yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa kelas yang dibentuk sesuai dengan nilai ujian yang diperoleh siswa. Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan dengan membagi siswa menjadi beberapa kelas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian, untuk tujuannya yang pertama, mempelajari metode Cummins yang lebih efektif untuk membagi sekolah menjadi beberapa kelas yang sesuai dengan nilai ujian yang diperoleh siswa. Yang kedua, menentukan kelas yang sesuai dengan nilai ujian yang diperoleh siswa dengan menggunakan algoritma Cummins. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dengan membagi siswa menjadi beberapa kelas yang sesuai dengan kemampuan mereka menggunakan metode Cummins. Dan untuk kajian keislamannya ada pada surat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Majah yang isinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, yang pertama itu nilai ujian sekolah sebagai objek dan juga yang kedua sekolah. Dan yang ketiga ada machine learning, yaitu sebuah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mempelajari dari pengalaman sehingga bisa membuat prediksi atau keputusan. Itu bisa juga disebut sebagai artificial intelligence atau AI. Kemudian yang keempat yaitu clustering. Nah, clustering ini adalah cara untuk mengkelompokkan sebuah data yang sama satu sama lain berdasarkan kelompok tertentu. Kemudian yang kelima, metode Cummins, yaitu metode yang ada pada clustering yang tujuannya untuk mengelompokkan sebuah data tersebut berdasarkan nilai rata-rata. Selanjutnya yang terakhir ada data mining, yaitu proses menganalisis sejumlah besar data untuk menemukan pola atau hubungan atau juga informasi yang tujuannya digunakan untuk membuat sebuah prediksi atau keputusan. Kemudian di sini ada beberapa penelitian terdahulu terkait klasterisasi. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menetapkan masalah utama, bagaimana cara membagi sekolah menjadi beberapa kelas yang sesuai dengan capaian nilai ujian. Dan yang kedua ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data capaian nilai ujian dari berbagai sekolah yang akan dijadikan objek penelitian.
Kemudian yang ketiga ada pre-processing data, itu melakukan pembersihan dan persiapan data. Kemudian yang keempat, pemilihan metode klasterisasi, memilih algoritma K-means untuk digunakan dalam klasterisasi capaian nilai ujian. Kemudian yang kelima ada penerapan algoritma, menerapkan algoritma K-means untuk mengumpulkan data ke dalam klaster-klaster yang sesuai dengan nilai ujian. Kemudian yang keenam ada evaluasi hasil untuk mengukur efektivitas klasterisasi menggunakan Silhouette Index untuk menentukan kualitas pengelompokan. Yang ketujuh ada perbandingan metode untuk membandingkan hasil klasterisasi menggunakan K-means dengan hasil dari algoritma K-median dan penelitian sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Tujuannya untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran untuk penelitian untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Jadi data ini diperoleh dari laporan nilai ujian siswa yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan setempat dan hasil ujian sekolah dari masing-masing sekolah. Kemudian yang kedua, metode pengumpulan data, yang di dalamnya ada dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumen yang disediakan oleh lembaga pendidikan seperti raport, dokumen hasil ujian, dan juga database nilai. Kemudian yang kedua ada survei, melakukan survei kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan keakuratan data dan memperoleh informasi tambahan mengenai metodologi penelitian yang digunakan. Selanjutnya ada waktu dan rencana kegiatan. Yang pertama, studi pendahuluan di minggu pertama dan kedua di bulan Maret tahun 2025. Kemudian yang kedua, data selection di minggu ketiga dan keempat di bulan Maret. Kemudian pre-processing data di minggu pertama dan kedua di bulan April. Transformation di minggu ketiga dan keempat di bulan April. Ada data mining minggu pertama, kedua, dan ketiga di bulan Mei. Evaluation di minggu keempat di bulan Mei dan juga minggu pertama dan kedua di bulan Juni. Kemudian untuk bimbingan ini dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Kemudian ada juga penulisan laporan sama seperti bimbingan untuk itunya. Kemudian penyusunan jurnal ada di bulan Juni. Kemudian untuk sidangnya di bulan Juli minggu ketiga tahun 2020. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.